Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun boleh dijangkau oleh layan ini melalui program Rehat dan Doa Malam edisi Sabtu 9 Oktober 2021. Mari siapkan hati, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku, setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak tebu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Kita akan mendasari ibadah rehat dan doa malam ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur bahwa Tuhan memperkenankan kami boleh masuk dalam ruang kudus-Mu melalui program rehat dan doa malam dari Jemaat Elim Balikpapan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami layak untuk menghampiri kekudusan-Mu, terlebih membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai, biarlah kiranya Engkau sendiri yang mengurapi, dan kiranya melalui keterbatasan hamba-Mu Engkau sendiri yang berkata-kata demi menyampaikan firman-Mu, supaya kami semua boleh memahami apa maksud dari firman kebenaran ini. Kami semua yang boleh dijangkau oleh firman ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau juga yang menerangi hati pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti maksud dari firman kebenaran-Mu ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, terangi hati kami karena kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan kita malam ini diambil dari Matius, Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai 37. Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai 37 yang berbunyi demikian. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah
dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dalam kehidupan kita siang malam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita dituntun tema menjaga kekudusan pernikahan. Menjaga kekudusan pernikahan. Umparakai kamaindanan rampanan kapak. Kata orang, menikahlah jika engkau sudah siap. Kesiapan di sini tidak hanya menyangkut materi atau mapan secara materi seseorang, tetapi siap dari banyak sisi, termasuk yang lebih utama adalah bertanggung jawab serta mampu menjaga kekudusan pernikahan serta menjaga diri untuk tidak melakukan hal yang dapat menodai kekudusan pernikahan itu sendiri. Salah satu hal yang bisa merusak kekudusannya pernikahan ialah zina, sebagaimana dalam bacaan kita tadi. Yesus menyampaikan bahwa zina tidak hanya dalam bentuk tindakan maupun dalam sikap yang nampak saja, tetapi juga ketika seseorang memandang dan mengingini, itu sudah dikatakan zina dalam hatinya. Dapat kita bandingkan dalam ayat 28 bacaan kita. Yesus mengatakan para murid untuk mengingatkan para murid untuk membuang dan menjauhi segala sesuatu yang dapat menyesatkan mereka. Ayat 29 sampai 30 bacaan kita. Bahwa selain persinahan, Yesus juga menyampaikan tentang perceraian. Yesus menentang penafsiran yang sempit dan membuka peluang dosa. Karena pada waktu itu ada kekeliruan dalam menafsirkan Taurat dengan pemahaman bahwa perceraian boleh dilakukan oleh seorang suami ketika ia menemukan ketidakpantasan dari istrinya. Mengenai perceraian, Yesus kembali mengutip tradisi dalam Perjanjian Lama bahwa siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Dan untuk memperoleh surat cerai
tidaklah semudah yang kita pikirkan, sehingga memberi kesimpulan bahwa betapa berharga dan kudusnya pernikahan itu. Dalam pernikahan Kristen, suami maupun istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekudusan pernikahan, tidak memandang rendah suami ataupun istri, tetapi melihat diri sebagai pasangan yang sepadan. Sebab pernikahan bukan hanya sekedar ikatan suami istri, tetapi sebagai sarana untuk menyatakan cinta kasih Allah kepada sesama. Karena itu, mari kita menjaga kekudusan kehidupan rumah tangga kita masing-masing untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kembali kami bersyukur bahwa karena Tuhan berkenan, maka ibadah singkat kami melalui program rehat dan doa malam ini boleh kami lalui bersama dengan penuh hikmat karena Tuhan yang beracara di atasnya. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa firman-Mu mengingatkan kami malam ini akan betapa kudusnya pernikahan itu. Tuhan nyatakan kasih-Mu melalui tuntunan Roh Kudus-Mu boleh senantiasa menuntun kami agar kami masing-masing boleh mempertahankan kekudusan pernikahan itu sendiri. Ampuni jika kami selama ini salah dan keliru dalam memaknai firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua kasih pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan beberapa anggota jemaat boleh bersuka cita oleh karena ulang tahun kelahiran yang mereka boleh alami bersama Ade Lawrence Hans Tandi Pasorong, Ibu Pemi Toding Allo, Reniati Luther Rockson. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia buat jemaat-Mu. Biarlah kiranya dalam masa-masa yang akan datang Tuhan, mereka senantiasa mengucap syukur berterima kasih hanya kepada Tuhan, bahwa karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, maka pertambahan usia boleh dilaluinya. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, berkati dalam segala hal yang mereka boleh rencanakan. Bapa di sorga bersama keluarga Bapak Ceris Jela-Jela dan Ibu Koni Luciana Sinaulan, kami boleh bersyukur bersama atas ulang tahun pernikahan mereka Tuhan. Berkati Bapak Ceris Jela-Jela dalam keluarga mereka Tuhan, dalam usaha, pekerjaan, juga berkati anak-anak mereka Tuhan, dalam tumbuh kembang anak-anak mereka Tuhan, dalam studi mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang memberkati. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa ibadah kami boleh kami lalui bersama. Tuhan berkati juga setiap orang-orang yang boleh beribadah bersama dengan kami. Berkati dalam rumah tangga mereka masing-masing, berkati dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing, berkati anak cucu mereka, sehingga mereka senantiasa hanya tahu bersyukur hanya kepada Tuhan semata. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau sendiri ya Tuhan telah mendengarkan doa kami, sehingga sekalipun saat ini kami masih dalam suasana pandemi karena COVID-19 ini ya Tuhan, tetapi kami bersyukur kami boleh melaluinya dengan baik, dan bahkan karena Tuhan menolong kami, maka hari-hari ini ya Tuhan, penurunan daripada pasien yang terpapar sudah boleh mengalami
penurunan yang signifikan ya Tuhan, terlebih di Balikpapan ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan doa dan seruan anak-anak-Mu. Dan karena itu ya Tuhan, lanjutkan kasih setia-Mu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu untuk pandemi yang menakutkan dunia ini boleh suatu ketika boleh hilang dari permukaan bumi ini Tuhan. Dan kami semua penuh sukacita menjalani kehidupan secara normal kembali. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang sudah dilakukan pemerintah, bahkan gugus COVID yang sudah dipilih di masing-masing tempat, biarlah Tuhan memberikan terus hikmat akal budi bagi mereka, supaya mereka senantiasa mengambil keputusan-keputusan terbaik untuk mengelola dan menjaga pemaparan virus corona ini Tuhan. Bahkan kami percaya suatu ketika obat yang Tuhan sendiri tentukan boleh ditemukan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap kegiatan, bahkan rencana kegiatan dalam seminggu ke depan ya Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan di sini. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau campur tangan. Terlebih ya Tuhan, tata ibadah, bahkan ibadah-ibadah dalam seminggu ke depan, juga pekerjaan-pekerjaan yang lain ya Tuhan, terlebih khusus siring yang ada di depan kami di sini ya Tuhan, di gedung gereja. Ya Tuhan, Engkau yang menggerakkan setiap donatur ya Tuhan, supaya boleh menyumbang untuk pekerjaan Tuhan, untuk siring gereja di depan kami ini Tuhan. Biarlah pekerjaan ini boleh terselesaikan tepat waktu, karena Tuhan campur tangan di atasnya. Semua yang terlibat di dalamnya Tuhan, mulai dari panitia bahkan pelaksana proyek ini ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menggerakkan mereka supaya semuanya bekerja secara maksimal. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, baik dari singer, dari tim musik, multimedia. Tuhan Engkau berkati mereka semua. Biarlah kiranya pelayanan mereka senantiasa mereka layankan dengan penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Nama-Mu dipuji di dalamnya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap yang sakit. Kami tidak tahu dan kami tidak melihat keberadaan mereka, tetapi Engkau Allah adalah Allah yang maha mengetahui. Biarlah kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang datang menjamah mereka masing-masing. Jika ada anggota jemaat kami ya Tuhan, Tuhan Engkau kiranya menjamah setiap yang sakit, sehingga suatu ketika mereka boleh memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Bapa di surga, jika ada yang berduka saat ini ya Tuhan, kami mohon Engkau hiburkan mereka. Biarlah kiranya mereka boleh terhibur dan mereka hanya senantiasa memuji muliakan nama Tuhan dalam segala hal. Bapa di surga, Engkau melihat keberadaan kami masing-masing ya Tuhan. Dalam pekerjaan usaha kami masing-masing Tuhan Engkau berkati. Anak-anak kami dalam studi mereka Tuhan Engkau berkati. Ini doa kami ya Tuhan. Ampuni setiap kami. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian ibadah rehat malam ini dan doa malam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Salam sehat. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Kami dari tim pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021 sampai dengan 2024 akan menyampaikan sosialisasi tentang mekanisme dan pemilihan penatua dan diaken. Selamat menyaksikan. Jadwal serta tahapan pemilihan penatua dan diaken. Tanggal 19 September sampai dengan 2 Oktober 2021, sosialisasi pemilihan penatua dan diaken. Tanggal 3 Oktober sampai dengan 8 Oktober 2021, pengajuan dan penjaringan bakal calon dari kelompok-kelompok. Tanggal 10 Oktober, seleksi dan penetapan calon sementara, penatua dan diaken. Tanggal 17 dan 24 Oktober, pengumuman dan sosialisasi nama calon sementara. Tanggal 25 sampai dengan 29 Oktober, pengajuan dan pembahasan surat keberatan. Tanggal 31 Oktober dan 7 November, pengumuman nama calon tetap penatua dan diaken. Tanggal 14 sampai dengan 21 November, pemilihan penatua dan diaken. Tanggal 21 November, penghitungan surat suara. Tanggal 5 Desember, pengesahan penatua dan diaken terpilih. Tanggal 9 Januari 2022, pelaksanaan peneguhan. Jadwal dan pembinaan penatua dan diaken terpilih akan ditetapkan kemudian. Kriteria 1. Anggota SIDI yang tidak sedang menjalani penggembalaan khusus. 2. Mempunyai pengetahuan Alkitab dan dapat mengajarkan dasar-dasar iman Kristen. 3. Mempunyai nama baik
di dalam dan di luar jemaat. Seperti tertulis 1 Timotius pasal 3 ayat 1-13. 4. Memahami, menghayati, dan memegang teguh pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. 5. Memahami tugas dan fungsi penatua atau diaken. 6. Mempunyai waktu yang cukup untuk melayani dan komitmen pelayanan yang sungguh-sungguh. 7. Suami atau istri adalah seiman. 8. Telah terdaftar sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan dan berdomisili di kota Balikpapan sekurang-kurangnya 1 tahun. 9. Penatua atau diaken yang telah terpilih berturut-turut 2 periode terakhir tidak dapat dicalonkan kembali. Panduan dan tata cara pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024. Tata cara penjaringan. A. Bakal calon penatua dan diaken adalah anggota jemaat yang terdaftar di kelompok. B. Formulir penjaringan akan diantar oleh tim pemilihan penatua dan diaken ke rumah-rumah anggota jemaat setelah didoakan di gereja dalam ibadah hari Minggu. C. Anggota jemaat mengisi formulir nama-nama bakal calon sesuai dengan kuota kelompok masing-masing. D. Pengembalian formulir penjaringan dimasukkan dalam amplop tertutup dan akan dijemput oleh tim ke rumah-rumah anggota jemaat maksimal 4 hari kemudian. E. Formulir penjaringan yang terkumpul akan dihitung oleh tim setelah didoakan dalam ibadah hari Minggu di gereja. F. Nama-nama bakal calon dari kelompok akan diurut berdasarkan ranking perolehan suara. G. Bakal calon yang terjaring dari kelompok dan telah diseleksi serta memenuhi kriteria akan ditetapkan menjadi calon sementara. Formulir penjaringan bakal calon penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024. Isilah nama-nama yang saudara harapkan untuk menjadi bakal calon penatua dan diaken dari kelompok saudara sesuai dengan jumlah kolom di bawah ini. Tata cara pemilihan penatua dan diaken. A. Nama-nama calon tetap telah diumumkan sekurang-kurangnya 2 hari Minggu berturut-turut. B. Setiap anggota sidi dan baptis dewasa Jemaat Elim Balikpapan berhak memilih penatua dan diaken di seluruh kelompok dalam hikmat Tuhan, kecuali cabang-cabang kebaktian. C. Surat suara akan diantarkan oleh tim pemilihan penatua dan diaken ke rumah-rumah anggota jemaat setelah didoakan di gereja dalam ibadah hari Minggu. D. Surat suara yang sudah dicontreng atau dilingkari dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan akan dijemput kembali oleh tim ke rumah-rumah anggota jemaat dalam sepekan. E. Jumlah penatua dan diaken
dipilih berdasarkan kuota masing-masing kelompok yang tercatat dalam surat suara. Surat suara calon penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024. Pilihlah dengan cara melingkari atau mencentang nama-nama calon penatua dan diaken yang saudara harapkan untuk menjadi penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan masa bakti pelayanan 2021-2024 dari setiap kelompok sesuai dengan kuota masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok Karangrejo, Karangjati dan Kilo, 7 orang penatua dari 14 nama calon dan 5 orang diaken dari 10 nama calon. Yang kedua, kelompok Gunung Kawi, 5 orang penatua dari 10 nama calon dan 3 orang diaken dari 6 nama calon. Yang ketiga, Balikpapan Baru, 10 orang penatua dari 20 nama calon dan 8 orang diaken dari 16 nama calon. Yang keempat, Radio, 6 orang penatua dari 12 nama calon dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. Kelima, kelompok Gunung Sari Atas 1, 5 orang penatua dari 10 nama calon dan 3 orang diaken dari 8 nama calon. Keenam, kelompok Gunung Sari Atas 2, 6 orang penatua dari 12 nama calon dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. Yang ketujuh, kelompok Gunung Sari Bawah, 5 orang penatua dari 10 nama calon dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. Ke-8, kelompok Pasar Baru, Gunung Sari Ilir, dan Gunung Malang, 5 orang penatua dari 10 nama calon dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. 9, kelompok Landasan, Meratus dan Sentosa, 4 orang penatua dari 8 nama calon dan 2 orang diaken dari 4 nama calon. 10, kelompok Prapatan, 5 orang penatua dari 10 nama calon dan 3 diaken dari 6 nama calon. 11, cabang kebaktian DMR, 4 orang penatua dari 8 nama calon dan 2 orang diaken dari 4 nama calon. Ke-12, cabang kebaktian Betel Manggar Dalam, 3 orang penatua dari 6 nama calon, 2 orang diaken dari 4 nama calon. 13, cabang kebaktian Bukit Gerbang Indah, 8 orang penatua dari 16 nama calon dan 6 orang diaken dari 12 nama calon. Penghitungan surat suara. 1. Penghitungan surat suara dilaksanakan di Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan oleh tim pemilihan secara terbuka. 2. Hasil perolehan suara disampaikan oleh tim pemilihan kepada majelis gereja untuk disahkan dalam persidangan majelis gereja. 3.
nama-nama yang terpilih yang telah disahkan dalam persidangan majelis gereja akan diumumkan sekurang-kurangnya 2 hari minggu berturut-turut. Pembinaan dan peneguhan. 1. Penatua dan diaken terpilih akan melalui pembinaan yang dijadwalkan tersendiri. 2. Peneguhan dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu. Demikianlah sosialisasi ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi panduan bagi kita semua. Atas nama tim pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024 mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.